Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dian Christine dari kelompok 4 kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan ekonomi. Yang pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang ini terdapat pengertian dari ekonomi sendiri, yaitu merupakan suatu disiplin yang berkenaan dengan efisiensi pengalokasian sumber-sumber yang langka untuk mencapai tingkat kepuasan setinggi-tingginya. Lalu di slide berikutnya ada tentang ekonomi pendidikan. Nah, dunia pendidikan tuh bukan dunia bisnis atau tempat mencari uang, tetapi dunia pembinaan peserta didik agar dapat hidup wajar dan damai. Lalu di sini ada landasan pendidikan itu sendiri. Nah, landasan pendidikan adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Lalu kita ke konsep dasar landasan ekonomi. Nah, di sini tuh dibagi menjadi dua, ada kontribusi pendidikan dan kontribusi pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, kontribusi pendidikan dibagi lagi ada yang namanya produktivitas kerja, dan kontribusi pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi juga dibagi menjadi modal dan tenaga kerja. Lalu selanjutnya ada peran ekonomi dalam pendidikan. Nah, peran ekonomi dalam pendidikan itu terbagi menjadi dua, ada yang ekonomi makro dan ekonomi mikro. Peran ekonomi secara makro dapat ditunjukkan dengan adanya pengangkatan anak yang bisa dibilang kurang mampu untuk bersekolah oleh orang tua asuh. Nah, cara ini itu dapat mensukseskan pendidikan 12 tahun. Nah, lalu ada peran ekonomi secara mikro. Peran ekonomi secara mikro dapat ditunjukkan dengan adanya peningkatan taraf hidup manusia yang selalu dikaitkan dengan perekonomian. Lalu yang selanjutnya adalah manfaat ekonomi dalam pendidikan. Di sini ada 3 poin, yaitu pertama, membiayai segala perlengkapan gedung, membayar jasa semua kegiatan pendidikan, dan yang ketiga, meningkatkan motivasi kerja. Yang selanjutnya adalah faktor ekonomi dalam pendidikan. Yang pertama adalah akses ke pendidikan. Akses ke pendidikan ini contohnya seperti ketersediaan sumber daya ekonomi, contohnya adalah uang. Lalu biaya sekolah, buku, transportasi, dan peralatan pendidikan. Jika seseorang ini tidak memiliki sumber daya yang cukup, maka dapat menjadi hambatan untuk mendapatkan peralatan pendidikan. Kedua adalah kualitas pendidikan. Faktor ekonomi juga memengaruhi kualitas pendidikan yang tersedia, seperti fasilitas, guru, dan kurikulum yang lebih baik. Yang ketiga ada peluang untuk keperguruan tinggi. Nah, faktor ini juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengejar pendidikan. Nah, faktor ekonomi dapat membatasi akses ke perguruan tinggi. Lalu yang keempat ada peluang karir. Peluang karir ini biasanya terlihat dari pendidikan yang lebih tinggi. Jika pendidikan yang lebih tinggi, biasanya bisa membuka peluang karir yang lebih baik juga. Yang terakhir ada investasi dalam pendidikan. Faktor ekonomi di sini memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan untuk menginvestasikan sumber daya dalam sektor pendidikan. Selanjutnya adalah peran ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pengambilan keputusan konsumen, lalu penentuan harga barang dan jasa. Yang ketiga adalah mencari pekerjaan, lalu yang keempat pengelolaan keuangan pribadi, lalu pemahaman perubahan ekonomi, pengambilan keputusan bisnis. Lalu kita masuk ke teori landasan pendidikan ekonomi. Nah, yang pertama adalah teori ekonomi klasik. Nah, teori ini berfokus pada gagasan-gagasan dari ekonomis terbuka seperti Adam Smith dan David Ricardo. Lalu yang kedua adalah teori ekonomi Keynesian. Nah, teori ini dikembangkan oleh John Maynard Keynes dan berfokus pada peran pemerintah dalam mengatasi depresi ekonomi dan mengatur aktivitas ekonomi. Selanjutnya adalah teori ekonomi monetarisme. Teori ini dikemukakan oleh Milton Friedman. Yang terakhir
tentang teori, yaitu teori ekonomi perilaku. Teori ini merupakan gabungan dari psikologi dan ekonomi dan mempertimbangkan perilaku individu dalam mengambil keputusan dalam ekonomi. Lalu tentunya di sini terdapat dampak positif dan negatif. Yang pertama ada dampak positif. Nah, ada 4 poin, yaitu meningkatkan pengetahuan ekonomi, lalu ada persiapan karir, terus kesadaran tentang isu-isu ekonomi, dan pemahaman keuangan pribadi. Serta dampak negatifnya kesulitan memahami konsep ekonomi, ketidaksetaraan akses, fokus pada aspek teoritis, dan tidak menjamin kesuksesan finansial. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.